Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul pentingnya mengenali musuh. Setan merupakan kata yang tidak asing di telinga banyak orang, terutama orang beragama. Seiring dengan pembicaraan mengenai Allah, makhluk ini juga pasti disebut-sebut. Tidak ada oknum yang lebih membahayakan bagi manusia kecuali yang disebut setan atau iblis. Ia juga disebut sebagai kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengenali dengan benar siapa oknum ini. Dalam doktrin perang telah dibuktikan bahwa salah satu penyebab kekalahan dalam peperangan adalah tidak mengenali musuh. Kesalahan mengenali oknum ini sangat berbahaya. Walaupun Alkitab tidak berbicara secara detail dan terperinci mengenai oknum ini, tetapi orang percaya dapat mengenali oknum tersebut dari Alkitab. Secara sporadis dalam beberapa bagiannya Alkitab mengemukakan mengenai oknum ini. Dari hal tersebut dapat diperoleh pengetahuan yang memadai mengenai siapa sebenarnya oknum ini. Untuk memperoleh pengetahuan yang memadai mengenai oknum ini dibutuhkan kerja keras dan ketelitian dalam pimpinan Roh Kudus melalui Alkitab. Tentu berdasarkan kaidah menafsir Alkitab dengan baik dalam hermeneutik dan eksegesis yang cermat. Selama ini landasan pemikiran mengenai asal-usul setan atau iblis tidak kokoh dan terkesan bias, tidak jelas dan tidak tegas. Banyak orang sering menyebut oknum ini, tetapi mereka tidak mengenali dengan benar siapa sebenarnya oknum tersebut. Biasanya pemahaman orang Kristen mengenai oknum setan ini bukan berasal dari Alkitab, melainkan dari berbagai sumber di luar Alkitab. Karena begitu banyaknya masukan dari sumber-sumber yang bukan berasal dari Alkitab dalam waktu yang lama, maka pemahaman yang salah mengenai setan atau iblis mengkristal di dalam pikiran mereka. Hanya ada beberapa bagian dalam Alkitab atau teks-teks tertentu yang selama ini diakui sebagai keterangan mengenai asal-usul setan atau iblis. Itu pun dipandang masih tidak terlalu jelas, sehingga ada teolog-teolog yang menyangkal teks-teks tersebut sebagai dasar atau landasan asal-usul setan. Khususnya para teolog yang lebih menggunakan argumentasi pikiran semata-mata tanpa membuka diri terhadap pimpinan dari Allah untuk pencerahannya. Mereka tidak mengenali oknum setan ini dan cenderung menganggap tidak penting untuk mengenalinya. Mereka merumuskan ajaran atau doktrin hanya dengan akal pikiran mereka sendiri, berdasarkan apa yang mereka peroleh dari sekolah atau di seminari atau di STT. Karena rumusan mereka begitu argumentatif dan menurut mereka sesuai dengan kaidah hermeneutik dan eksegesis, maka mereka meyakini bahwa buah pikiran mereka berasal dari Roh Kudus. Padahal tidak sedikit pandangan teologi yang sebenarnya sudah terumus oleh hasil dari olah nalar saja dalam pengaruh kuasa gelap dalam pikiran duniawi. Orang-orang yang mempelajari Alkitab namun mengandalkan kemampuan akademis saja biasanya hidup dalam tawanan pikiran mereka, sehingga tidak menyadari bahwa mereka ada dalam pengaruh kuasa kegelapan. Saudaraku, kalau orang percaya berusaha untuk mengenali dan memahami setan ini, dimaksudkan agar orang percaya dapat berantisipasi terhadap oknum ini.
sesuai dengan firman Allah, agar tidak terjebak dalam perangkapnya. Dengan mengenali setan atau iblis secara benar, maka potensi untuk dapat mengalahkannya seperti Tuhan Yesus telah mengalahkannya. Jadi besar potensi kita untuk mengalahkannya seperti Yesus juga telah mengalahkannya. Mengenali musuh ini berarti mengenali cara bekerjanya dan target-target yang dibidiknya dalam hidup seseorang. Oleh sebab itu orang percaya harus cerdas mengenali oknum setan atau iblis ini dan memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadapnya. Banyak orang berpikir bahwa belajar mengenal setan dianggap sebagai hal yang sia-sia. Mereka menganggap bahwa teologi Kristen tanpa pengajaran mengenai makhluk surgawi tidak akan terpengaruhi secara signifikan. Sebenarnya mereka juga setuju kalau doktrin mengenai makhluk-makhluk surgawi, khususnya mengenai setan atau angelologi, dihapus dari buku teologi Kristen karena dianggap tidak bersifat dogmatis, tetapi lebih bersifat mistis. Dan memang faktanya pada beberapa buku tebal sistematika teologi atau sistematika dogmatika, hal setan dan malaikat tidak memiliki tempat yang memadai, bahkan tidak dicantumkan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menganggap pengajaran mengenai makhluk surgawi bukan hal yang penting untuk digali. Saudaraku, banyak orang Kristen melupakan pengajaran mengenai setan atau iblis. Mereka menganggap pengajaran mengenai setan atau iblis tidak membawa pertumbuhan iman. Mereka berpikir bahwa mengenal setan atau iblis atau tidak mengenalinya sama saja. Mereka berpikir bahwa mempelajari keberadaan oknum setan atau iblis tidak menambah iman, dan jika tidak pun maka hal itu juga tidak mengurangi iman. Padahal saudaraku, iman Kristiani harus dibangun secara komprehensif dari semua kebenaran yang termuat di dalam Alkitab, termasuk oknum ini, termasuk setan. Jadi kita ini, saudaraku, harus mengenali dan memahami mengenai setan atau iblis, agar kita bisa berantisipasi. Kita tahu bagaimana cara menghadapi oknum ini. Kita bisa mengenali tipu muslihat dan kelicikannya dalam usaha menjatuhkan kehidupan orang percaya. Kita harus menang melawan oknum ini. Jangan sampai kita terjebak dalam perangkapnya. Hati-hati, oknum ini bekerja keras untuk menjatuhkan orang percaya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.